Beraninya kamu, pengacara rendahan, pamer di sini? Apa kamu tidak lihat kalau tempat ini hanya untuk keluarga hakim dan jaksa? Suara tamparan yang mendarat di pipi terdengar lebih keras dari yang dibayangkan di hadapan lebih dari 10 orang. Lounge hotel mewah itu seketika dilanda keheningan. Atau lebih tepatnya, yang tersisa hanyalah suara tawa kecil dari seseorang. Ayu Kartini, seorang pengacara berusia 32 tahun, tidak sanggup mengangkat kepalanya. Bukan pipinya yang terasa sakit, melainkan harga dirinya yang jatuh berserakan di lantai. Pelakunya tidak lain adalah ibu mertuanya sendiri. Orang-orang di sekitar tidak ada yang melerai, mereka hanya mengangguk setuju atau menonton dengan ekspresi tertarik. Wanita yang selalu tampak percaya diri di ruang sidang itu, kini hancur hanya dengan satu tamparan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan apakah wanita ini akan benar-benar hancur begitu saja? Jika Anda penasaran dengan keseluruhan cerita yang penuh liku ini, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe. Beritahu kami dari mana Anda menonton di kolom komentar. Saya akan menyapa Anda dengan hangat. Hari itu adalah musim semi yang cerah di Jakarta. Satu persatu orang mulai berkumpul di lounge sebuah hotel bintang 5 mewah di jantung kota. Mereka adalah para tokoh politik dan bisnis, penegak hukum, dan mantan pejabat tinggi orang-orang yang namanya sudah sangat dikenal. Secara permukaan, ini adalah pertemuan ramah tamah, tetapi kenyataannya berbeda. Ini adalah ajang untuk menegaskan siapa yang berada di atas dan siapa yang di bawah. Sebuah panggung untuk memamerkan kekuasaan dan mengukuhkan hierarki. Penyelenggara pertemuan ini adalah Dewi Suryo, seorang wanita berusia 65 tahun yang pernah menjadi menantu keluarga konglomerat dan kini menguasai lingkaran sosialita dengan mengandalkan koneksi almarhum suaminya. Baginya, pertemuan semacam ini bukan sekadar kumpul-kumpul biasa. Ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa dirinya masih orang yang berpengaruh. Dewi Suryo menyambut para tamunya dan dengan lihai mengendalikan suasana. Pak Hakim, bagaimana suasana di pengadilan akhir-akhir ini? Pak Direktur, saya dengar kabar tentang proyek terbaru Anda. Percakapan mengalir dengan wajar, tetapi ada maksud tersembunyi. Itu adalah waktu untuk saling mengukur posisi dan memastikan aliansi. Setelah sekitar 2 jam berlalu, Dewi Suryo tiba-tiba angkat bicara. Oh ya, hari ini menantu saya juga datang. Sontak, semua mata tertuju ke satu arah. Di sana, di sudut ruangan, duduklah Ayu Kartini dengan tenang. Berusia 32 tahun, mengenakan setelan kerja yang rapi, dengan riasan wajah yang tipis. Di tangannya ada sebuah tas dokumen berwarna hitam. Katanya seorang pengacara. Ya? Tanya seseorang. Dewi Suryo tertawa singkat. Ya, begitulah katanya. Nada bicaranya mengandung hinaan yang terselubung. Ayu bangkit dari tempat duduknya dan memberi salam ringan. Selamat sore, saya Ayu Kartini. Suaranya tenang, tidak bergetar. Namun, suasana di sekitarnya sudah terlanjur terbentuk. Pengacara? Zaman sekarang pengacara sudah banyak sekali. Betul. Asal lulus ujian saja sudah bisa jadi pengacara. Kalau tidak punya koneksi keluarga yang kuat, apa gunanya? Percakapan itu semakin tajam, Ayu tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu, jika ia membantah, ia akan dicap sombong. Dewi Suryo tampak menikmati keheningan itu. Menantu saya ini pendiam sekali, ya? Katanya di ruang sidang pandai bicara. Tapi di sini kok diam saja. Tawa pun meledak. Beberapa orang mengangguk setuju. Ayu menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia mencengkeram gagang tas dokumennya lebih erat. Saat itulah, Dewi Suryo tiba-tiba bangkit dari tempatnya dan berjalan menghampiri Ayu. Suasana berubah menjadi aneh. Orang-orang bisa menebak apa yang akan terjadi, tetapi tidak ada yang mencegahnya. Dewi Suryo berdiri tepat di depan Ayu. Dasar pengacara rendahan, beraninya kamu. Suaranya dingin dan rendah, bertingkah seperti menantu di keluarga kami. Bahkan sebelum kalimat itu selesai, PLA, suara tamparan menggema di seluruh lounge. Kepala Ayu terlempar ke samping. Tas dokumen yang dipegangnya jatuh ke lantai. Beberapa lembar kartu nama berhamburan. Di atas lantai marmer putih, terlihat tulisan hitam, Ayu Kartini, SH, M, pengacara. Tidak ada seorang pun yang memungut kartu nama itu. Orang-orang di sekitar hanya menonton. Seseorang tertawa pelan, yang lain membuang muka.
Tapi tidak ada yang melerai. Ayu menutupi pipinya sambil menundukkan kepala. Sensasi panas menjalar di wajahnya, tetapi air mata tidak keluar, atau lebih tepatnya, tidak bisa keluar. Ia tahu, jika ia hancur di tempat ini, maka semuanya akan benar-benar berakhir. Dewi Suryo kembali ke tempat duduknya sambil berkata, "Menantu zaman sekarang memang tidak punya sopan santun. Tidak tahu mana yang di atas dan mana yang di bawah." Orang-orang mengangguk. "Betul sekali, Bu. Memang harus diberi pelajaran. Anak-anak muda sekarang memang begitu." Percakapan kembali normal, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ayu perlahan memunguti kartu namanya satu persatu. Ia juga mengambil tas dokumennya yang terjatuh. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia meninggalkan tempat itu. Begitu keluar ke koridor, kakinya terasa lemas. Ia bersandar di dinding untuk waktu yang lama. Pipinya masih terasa panas. Tetapi yang lebih panas adalah hatinya. Apa yang sedang aku lakukan? Di ruang sidang, ia adalah orang yang lantang membela kliennya. Orang yang meninggikan suaranya demi keadilan. Namun, ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Di hadapan ibu mertuanya, di depan orang-orang itu, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ayu berjalan ke toilet. Ia menatap wajahnya di cermin. Bekas tamparan merah tercetak jelas di pipi kanannya. Kulitnya mulai membengkak dan memerah. Ayu membasuh wajahnya dengan air dingin, tetapi bekas tamparan itu tidak hilang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin untuk waktu yang lama. Tidak bisa begini terus. Ekspresi wajahnya menunjukkan sebuah keputusan telah dibuat. Ayu mengambil tas dokumennya dan keluar dari toilet. Ia langsung meninggalkan hotel. Tujuannya sudah jelas. Ia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ayu memberhentikan sebuah taksi. Tujuannya adalah kantor suaminya, Bima Prasetyo. Dia seorang jaksa. Seseorang yang menegakkan hukum. Yang berbicara tentang keadilan. Setidaknya untuk hari ini, Ayu percaya Bima akan membelanya. Di dalam taksi, Ayu menatap keluar jendela. Pemandangan jalanan Jakarta tampak kabur. Entah karena pipinya yang bengkak, atau karena air mata. Taksi tiba di depan gedung Kejaksaan Agung. Ayu masuk ke dalam koridor yang familiar. Sebelum menikah, ia sering bertemu suaminya di sini. Tapi hari ini terasa berbeda. Langkah kakinya terasa berat. Ia berdiri di depan pintu kantor Bima. Hendak mengetuk, tetapi tangannya berhenti. Apa yang harus kukatakan? Ia mengangkat dan menurunkan tangannya berulang kali. Akhirnya, ia membuka pintu. Bima sedang duduk di mejanya, memeriksa berkas. Ketika Ayu masuk, ia mengangkat kepala. Ekspresinya langsung menegang. "Kenapa kamu? Wajahmu kenapa?" Suaranya lebih terdengar bingung daripada kaget. Ayu membuka mulutnya. "Ibu menamparku." Begitu kalimat itu keluar, tenggorokannya tercekat. Emosi yang ditahannya seakan mau meledak. Namun, reaksi Bima di luar dugaan. Ia menghela napas. "Duduk dulu." Ayu duduk di kursi. Bima menutup berkasnya dan berkata, "Ibu sudah telepon." Ayu seketika membeku. "Apa?" Katanya, "Kamu bersikap tidak sopan di pertemuan tadi. Merusak suasana di depan banyak orang." Suara Bima terdengar datar. Seperti seorang jaksa yang menerima laporan kasus. Ayu menatap suaminya dengan ekspresi tidak percaya. "Aku tidak sopan? Aku ditampar. Di depan semua orang." Suaranya bergetar. Bima memejamkan matanya. "Aku tahu. Soal itu, ibu memang salah." Hening sejenak. "Tapi?" Ayu bertanya. Bima tidak menjawab. Ayu bertanya lagi, "Tapi apa lagi?" Bima membuka mulutnya. "Masalah ini jangan dibesar-besarkan," nadanya tegas. Ayu tertawa. Tawa yang getir. "Jangan dibesar-besarkan? Kalau ini diperpanjang, tidak akan baik untuk keluarga kita. Dan juga untukku." Bima menunjuk tumpukan berkas di mejanya. "Aku sedang menangani kasus penting. Bulan depan ada pengumuman promosi." Ayu menatap lurus ke arah suaminya. "Lalu, jadi, bisakah kita lupakan saja masalah ini diam-diam?" Suara Bima bukan lagi permohonan, melainkan tuntutan. Ayu perlahan bangkit. "Aku ditampar, dan kamu minta aku melupakannya?" "Ayu,
Apa kamu tidak lihat pipiku bengkak? Bima tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunjukkan ekspresi serba salah. Ayu sadar. Pria ini tidak berniat menghiburnya. Tidak juga berniat marah. Ia hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Ibumu yang menelepon lebih dulu, kan? Tanya Ayu. Bima ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya. Jadi, kamu tidak percaya padaku? Aku percaya. Tapi apa? Bima terdiam. Ayu mengambil tas tangannya. Aku mengerti. Ayu. Tunggu sebentar. Bima memanggil, tetapi Ayu tidak menoleh. Ia membuka pintu dan keluar. Di koridor, beberapa pegawai berlalu lalang. Ada yang melirik sekilas ke wajah Ayu yang bengkak. Tapi tidak ada yang bertanya. Ayu berjalan cepat. Begitu keluar dari gedung, angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Pipinya yang bengkak terasa perih. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Aku ini apa baginya? 3 tahun pernikahan. Baru sekarang ia melihat posisinya yang sebenarnya. Bukan istri yang dicintai. Bukan keluarga yang harus dilindungi. Ia hanyalah sebuah objek yang harus dikelola. Sebuah risiko yang harus ditangani diam-diam jika menimbulkan masalah. Ayu berdiri termangu di pinggir jalan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Pulang ke rumah? Di sana ada ibu mertuanya. Menemui teman? Apa yang harus ia jelaskan? Lalu, satu tempat terlintas di benaknya. Tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi, yang sudah lama ia tinggalkan. Tapi sekarang, hanya tempat itu yang tersisa. Ayu kembali memberhentikan taksi. Suaranya bergetar saat menyebutkan alamat kepada sopir. Tolong ke Menteng, Pak. Taksi mulai melaju. Pemandangan di luar jendela berlalu dengan cepat, tetapi Ayu tidak melihat apa-apa. Ia hanya memikirkan satu hal. Apa yang akan terjadi sekarang? Suaminya tidak melindunginya. Ibu mertuanya menghinanya di depan umum, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia seorang pengacara, tetapi tidak bisa membela harga dirinya sendiri. Taksi berhenti di sebuah kawasan perumahan yang tenang. Sebuah rumah dengan pagar tinggi dan atap genting tradisional. Sudah 5 tahun Ayu tidak datang ke sini. Dulu, ayahnya menentang pernikahannya. Keluarga itu tidak baik untukmu, kata ayahnya tegas. Tetapi Ayu tidak mendengarkan. Ia bersikeras bahwa ia mencintai Bima, bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ia bisa menanganinya sendiri. Sejak itu, ia memutuskan hubungan. Ia tidak pernah pulang saat lebaran, tidak pernah menelepon saat ayahnya berulang tahun. Jarak yang ia ciptakan sendiri. Tapi sekarang, ia kembali berdiri di depan pintu ini. Ayu menekan bel. Tak lama kemudian, seorang kepala pelayan keluar. Pria berusia sekitar 60 tahun. Nona Ayu. Kepala pelayan itu mengenalinya. Dan segera, ia melihat luka di wajah Ayu. Ekspresinya menegang. Silakan masuk. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Bagian dalam rumah masih sama seperti dulu. Pintu masuk yang rapi, koridor beraroma kayu. Ayu tumbuh besar di rumah ini. Setelah ibunya meninggal, ia tinggal berdua dengan ayahnya. Bapak ada di ruang kerja, kata kepala pelayan itu sambil menuntun jalan. Ayu berjalan di koridor yang familiar. Ia melangkah dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ia berhenti di depan pintu ruang kerja. Hendak mengetuk, tetapi tangannya terhenti. Apa yang harus kukatakan? Tiba-tiba ia teringat saat ia ragu-ragu di depan kantor suaminya. Tapi kali ini berbeda. Ayu mengetuk pintu. Masuk. Suara yang tenang dan berwibawa. Saat pintu terbuka, terlihatlah ruang kerja yang dipenuhi buku. Di dekat jendela, seorang pria duduk di meja. Baskoro Wijoyo, 68 tahun. Rambutnya sudah memutih, tetapi postur tubuhnya masih tegap. Ia sedang membaca buku. Ketika Ayu masuk, ia mengangkat kepala dan terdiam. Ekspresinya berubah saat melihat wajah putrinya, tapi ia tidak marah atau kaget. Ia hanya menatap dalam diam. Ayu hendak berbicara, tetapi urung. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Baskoro Wijoyo yang pertama kali angkat bicara, duduklah. Sebuah kalimat singkat, Ayu duduk di kursi. Ayahnya menutup buku dan bangkit. Ia menatap keluar jendela sejenak, lalu berbalik. Mau minum air? Tidak usah, ayah. Minumlah.
Nadanya tegas. Baskoro mengambil gelas dari lemari dan menuangkan air. Ia meletakkannya di depan Ayu dan berkata, "Minumlah pelan-pelan." Ayu mengambil gelas itu. Tangannya gemetar, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Ia minum seteguk air. Baskoro kembali duduk di kursinya. Ia menatap Ayu dan bertanya, "Siapa yang melakukannya?" Suaranya tenang. Tapi di balik ketenangan itu, terasa ada sesuatu yang sangat kokoh. Ayu tidak bisa menjawab. "Keluarga suamimu?" Ayu mengangguk. Baskoro tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menatap putrinya dalam diam. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Baiklah. Hari ini istirahatlah." "Itu saja." Ayu menatap ayahnya. Kenapa ayah tidak bertanya lebih detail? Kenapa tidak marah? Tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Baskoro bangkit dan meninggalkan ruang kerja. Dari koridor, ia memanggil kepala pelayan. "Siapkan kamar tamu." "Baik, Bapak." Kepala pelayan bergerak cepat. Ayu tertinggal sendirian di ruang kerja. Di luar jendela, langit mulai gelap. Rumah yang ia tinggali selama 5 tahun ini masih tetap sunyi. Makan malam berlangsung sederhana. Baskoro dan Ayu duduk berhadapan. Hampir tidak ada percakapan. Baskoro hanya menyodorkan lauk kepada putrinya. "Makanlah yang banyak." "Iya, Ayah." Setelah makan, Ayu bangkit. "Aku masuk kamar dulu." Baskoro hanya mengangguk. Kembali ke kamar tamu. Ayu duduk di tempat tidur. Ia melihat cermin. Bengkak di pipinya belum surut. Saat disentuh, masih terasa nyeri. Ayu mematikan lampu dan berbaring. Langit-langit kamar tampak dalam kegelapan. Apa yang akan terjadi sekarang? Ayahnya tidak bertanya apa-apa. Tidak marah, tidak juga menghibur. Hanya menyuruhnya istirahat. Tapi satu kalimat itu justru terasa sangat menenangkan. Ayu memejamkan mata. Begitu ketegangan mereda, rasa lelah pun datang. Pada saat yang sama, di ruang kerjanya, Baskoro Wijoyo masih terjaga. Ia duduk di mejanya, tenggelam dalam pikirannya. Wajah putrinya terus terbayang. Pipi yang bengkak, rambut yang acak-acakan, tangan yang gemetar. 5 tahun lalu, saat ia menentang pernikahan itu, ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tapi melihatnya langsung ternyata berbeda. Baskoro membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan tua dan membukanya. Di sana tertulis beberapa nama. Ia menatap buku catatan itu untuk waktu yang lama. Lalu, perlahan ia menutupnya. Belum saatnya. Ia harus memastikan dulu apa yang diinginkan putrinya. Baskoro mematikan lampu dan menatap keluar jendela. Bintang-bintang terlihat di langit malam. Malam yang tenang. Tetapi ia tahu, ketenangan ini tidak akan berlangsung lama. Bulan April berlalu. Ayu masih tinggal di rumah ayahnya. Tidak ada kabar dari suaminya. Ibu mertuanya, tentu saja, juga tidak menghubunginya. Sehari-hari Ayu membaca buku atau berjalan-jalan. Ayahnya pergi bekerja dan pulang di malam hari. Mereka berdua masih tidak banyak bicara. Tapi anehnya, suasana terasa nyaman. Pada saat yang sama, di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Bima Prasetyo duduk termangu di mejanya. Pagi ini, terjadi sesuatu yang aneh. Kepala Bagian Kepegawaian memanggilnya. "Pak Bima, Anda tahu soal pengumuman promosi minggu depan? Kan?" "Ya, saya tahu, Pak." Bima yakin promosinya sudah di depan mata. Kinerjanya bagus, dan penilaian atasan pun baik. Tetapi, perkataan Kepala Bagian Kepegawaian berbeda. "Untuk sementara, ditunda." "Apa, Pak?" "Ada perintah dari atas untuk melakukan pemeriksaan internal. Mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan." Bima tidak mengerti. "Pemeriksaan apa, Pak?" "Saya juga tidak tahu detailnya. Pokoknya, tunggu saja." Kepala Bagian Kepegawaian tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Bima kembali ke ruangannya. Ada yang aneh. Pemeriksaan internal? Kenapa tiba-tiba? Saat makan siang, Bima menelepon seorang jaksa senior yang akrab dengannya. "Halo Bang, ini Bima." Di seberang telepon, hening sejenak. "Oh, Bima. Aku lagi sibuk nih, kita makan siang bareng, yuk?" "Sudah lama. Lain kali aku hubungi lagi ya." Tut. Telepon ditutup. Bima menatap ponselnya.
Biasanya, seniornya itu akan langsung membuat janji. Aneh, sore harinya pun sama. Ia mengirim pesan kepada seorang hakim yang sering bertemu dengannya. Tidak ada balasan. Ia menelepon teman seangkatannya. Bro, apa kabar? Oh, baik. Sibuk aja. Akhir pekan ini ngopi, yuk? Maaf. Sudah ada janji. Telepon ditutup dengan cepat. Bima semakin cemas. Kenapa semua orang begini? Menjelang malam, ia berpapasan dengan kepala kejaksaan di koridor. Selamat malam, Pak. Kepala kejaksaan hanya melirik Bima, mengangguk sedikit, lalu berlalu. Biasanya, beliau akan menepuk pundaknya dan berbasa-basi. Bima berhenti di tempatnya. Ia merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Di hari yang sama, di sebuah restoran mewah di kawasan SCBD, Dewi Suryo punya janji makan malam dengan istri seorang konglomerat. Janji yang sudah dibuat sebulan lalu. Tapi sore harinya, sebuah telepon masuk, Bu Dewi, maaf sekali, hari ini mendadak ada urusan. Urusan apa? Pokoknya mendadak. Lain kali saja ya kita bertemu. Dewi merasa aneh. Temannya itu bukan orang yang suka membatalkan janji. Ada apa ini? Dewi menelepon kenalan lainnya, istri seorang pengusaha besar. Halo, ini saya. Oh, Bu Dewi? Suaranya terdengar canggung. Minggu depan datang ke acara arisan, kan? Aduh, sepertinya saya lagi sibuk akhir-akhir ini. Sibuk apa? Cuma makan siang sebentar. Nanti saya hubungi lagi ya. Telepon ditutup. Dewi meletakkan ponselnya. Ada yang aneh. Jelas sekali ada yang berubah. Orang-orang mulai menjaga jarak. 2 hari kemudian, Dewi benar-benar merasakannya. Rapat bisnis rutin yang biasa ia hadiri dibatalkan. Mohon maaf, Bu. Karena urusan internal, jadwal harus diatur ulang. Kira-kira kapan bisa dijadwalkan lagi? Masih belum bisa dipastikan, Bu. Peninjauan kontrak juga ditunda. Pihak pengacara mereka bilang butuh peninjauan tambahan. Bukankah sebelumnya tidak ada masalah? Katanya harus diperiksa ulang, Bu. Hotel yang biasa menjadi langganan untuk acara VIP-nya juga menelepon. Mengenai reservasi bulan depan, Bu. Ya? Jadwal renovasi lounge kami ternyata bertepatan dengan tanggal itu. Kalau begitu pakai ruangan lain? Saat ini semuanya sudah penuh dipesan, Bu. Dewi menutup telepon dan berpikir lama. Jadwal renovasi? Sebelumnya tidak ada kabar seperti itu. Dan tiba-tiba semua ruangan penuh? Tidak masuk akal. Dewi menatap cermin. Wajahnya masih sama. Pakaian yang ia kenakan masih sama. Tapi ada sesuatu yang berubah. Pandangan orang, sikap mereka, reaksi mereka, semuanya berubah. Malam itu, Dewi bertanya pada suaminya. Mas, apa ada yang aneh di kantor akhir-akhir ini? Tidak. Biasa saja. Kenapa? Tidak apa-apa. Cuma merasa orang-orang agak aneh. Suaminya menjawab sambil membaca koran. Perasaanmu saja. Semuanya sama saja. Dewi tidak bertanya lebih lanjut. Tapi ia yakin. Sesuatu sedang terjadi. Bima Prasetyo juga merasakan hal yang sama. Ia sendirian di kantornya, merapikan berkas. Ia mengeluarkan ponsel dan melihat daftar kontaknya. Orang-orang yang biasa ia hubungi, tapi sekarang, ia tidak bisa menelepon siapapun. Semua menghindarinya. Kenapa? Ia tidak tahu alasannya. Apa kesalahannya? Apa masalahnya? Tidak ada yang memberitahunya. Hanya saja, perlahan dan tanpa suara, sebuah garis batas telah ditarik. Bima menatap keluar jendela. Pemandangan malam kota Jakarta terhampar. Lampu-lampu berkelip. Tapi entah kenapa, lampu-lampu itu terasa begitu jauh. Dewi Suryo juga, pada saat yang sama, duduk sendirian di ruang tamunya. TV menyala, tetapi suaranya tidak terdengar. Ia mengangkat dan meletakkan ponselnya berulang kali. Ia tidak tahu harus menelepon siapa. Beberapa hari yang lalu, teleponnya tidak pernah berhenti berdering. Sekarang, sunyi. Terlalu sunyi. Keduanya memikirkan hal yang sama. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tapi tidak ada jawaban. Hanya kecemasan yang terus membesar. Seminggu berlalu. Situasi tidak membaik. Bima masih terisolasi di kantornya.
Tidak ada yang mendekatinya lebih dulu, Dewi pun sama. Telepon tidak berdering, janji terus ditunda. Sore itu, Dewi pergi ke salon langganannya. Ia datang tanpa janji, tetapi ada kursi kosong. Penata rambutnya berkata, "Hari ini sepi ya, Bu?" "Iya, sepertinya begitu." Saat rambutnya ditata, ia mendengar percakapan dari kursi sebelah. Dua orang ibu-ibu, usianya sekitar Dewi. Soal pertemuan yang waktu itu. "Oh, iya. Gimana jadinya? Dibatalkan?" Katanya penyelenggaranya ganti. Siapa memangnya yang jadi penyelenggara? Bukannya Bu Dewi Suryo? Dewi menajamkan telinganya. Mereka membicarakannya. Iya, betul. Tapi kali ini katanya bukan dia. Kenapa? Kurang tahu juga. Katanya situasinya lagi tidak baik. Situasi apa? Suara mereka merendah. Itu loh, menantunya. Yang pengacara itu. Tangan Dewi berhenti bergerak. Oh, yang itu? Iya. Lalu? Setelah jeda sejenak, salah satu dari mereka berbisik. Nama belakangnya itu loh. Kenapa memangnya? Kamu tahu Jaksa Agung Baskoro Wijoyo? Seketika, udara terasa membeku. Dewi menahan napas. Oh, yang sering muncul di TV itu? Iya, betul. Nah, menantunya itu ternyata anak perempuan beliau. Heneng. Serius? Iya. Info A1. Dan sepertinya, Bu Dewi tidak tahu soal itu. Astaga. Kalau begitu, iya. Makanya sekarang jadi heboh. Tangan Dewi gemetar. Penata rambut bertanya. Ibu tidak apa-apa? Ya? Jawabnya dengan susah payah. Tapi kepalanya kacau. Baskoro Wijoyo, Jaksa Agung, anak perempuannya. Semua kepingan puzzle mulai menyatu. Kenapa orang-orang menghindar? Kenapa kontrak ditunda? Kenapa telepon tidak berdering? Semuanya ada alasannya. Dewi menyelesaikan urusannya di salon dan langsung pulang. Ia terduduk di ruang tamu, berpikir. Aku menampar putri Jaksa Agung. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Pada saat yang sama, di gedung Kejaksaan Agung, Bima sedang berjalan di koridor. Dari kejauhan, dua orang teman seangkatannya sedang berdiri. Begitu melihat Bima, mereka berhenti bicara. Tapi saat Bima melewati mereka, ia mendengar suara pelan. Keluarga istrinya si Bima itu ternyata. Bima menghentikan langkahnya. Hendak berbalik, tetapi ia menahannya. Ia terus berjalan, sambil menajamkan telinga. Anak Jaksa Agung, katanya? Iya. Info valid. Aku sudah cek. Gila. Berarti si Bima. Suara mereka semakin mengecil. Bima masuk ke toilet. Ia berdiri di depan wastafel. Membuka keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Tetesan air jatuh. Ia mengangkat wajah dan menatap cermin. Wajahnya pucat pasi. Ayu. Anak Jaksa Agung? Ia teringat saat pertama kali bertemu Ayu sebelum menikah. Ayu memperkenalkan diri. Saya Ayu. Saya pengacara. Ayu tidak banyak bercerita tentang keluarganya. Hubungan saya dengan orang tua agak jauh. Bima tidak bertanya lebih dalam. Ia sudah cukup puas dengan latar belakang keluarganya sendiri yang terpandang. Tapi sekarang ia sadar. Bukan Ayu yang enggan bercerita. Dirinya lah yang tidak peduli. Aku tidak tahu apa-apa. Bima keluar dari toilet. Saat berjalan di koridor, ia merasakan tatapan orang-orang. Sekarang ia tahu arti tatapan itu. Bukan simpati, bukan juga kekhawatiran, itu adalah jarak, tatapan yang menarik garis batas. Bima kembali ke kantor dan berdiri di depan mejanya. Ia melihat tumpukan berkas, kasus-kasus yang biasanya terasa penting. Tapi sekarang, semuanya terasa tidak berarti. Ia mencari nomor Ayu, hendak menelepon. Tetapi ragu, ia tidak menekan tombol panggil. Apa yang harus kukatakan? Minta maaf, bilang aku tidak tahu, semua terdengar seperti alasan. Bima akhirnya tidak menelepon. Ia hanya menatap pemandangan kota Jakarta. Di suatu tempat di sana, ada Ayu. Tapi sekarang, Bima tidak bisa menemuinya. Malam itu, di rumah Dewi. Suaminya pulang kerja. Dewi sudah menunggunya di ruang tamu. Mas, duduk sebentar. Ada apa? Kamu tahu siapa ayah Ayu? Ayahnya?
Kenapa tiba-tiba? Namanya Baskoro Wijoyo. Jaksa Agung. Ekspresi suaminya menegang. Apa? Ayah mertua kita itu jaksa agung. Suaminya terduduk lemas di sofa. Ia tidak bisa berkata-kata. Kamu yakin? Yakin. Di mana-mana orang membicarakan itu. Suaminya memijat keningnya. Celaka. Dewi menelan ludah. Aku menampar putri orang itu. Memikirkannya saja sudah membuat keringat dingin mengalir. Sekarang kita harus bagaimana? Tanya suaminya. Dewi hanya bisa membuka dan menutup mulutnya tanpa suara. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Minta maaf? Menemuinya? Tapi ia tidak punya keberanian. Keduanya tidak bisa tidur semalaman. Pada malam yang sama, Ayu sedang duduk di teras rumah ayahnya. Ia menatap taman sambil termenung. Sudah seminggu tidak ada kabar dari keluarga suaminya, baik suami maupun ibu mertuanya. Ayu tahu, ayahnya pasti telah melakukan sesuatu. Meskipun tidak dikatakan secara langsung, ia bisa merasakannya. Ayahnya masih tidak banyak bicara. Tapi setiap malam, mereka makan bersama. Itu saja sudah cukup. Baskoro Wijoyo keluar ke teras. Ia duduk di samping Ayu. Tidurmu nyenyak? Iya, ayah. Makanmu juga baik? Iya. Baskoro menatap langit. Bintang-bintang terlihat. Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau. Sebuah kalimat singkat. Ayu menatap ayahnya. Terima kasih, ayah. Baskoro hanya menggerakkan kepalanya sedikit. Ia hanya menatap bintang. Tapi keheningan itu terasa hangat. Ayu tahu, semuanya akan berubah. Tapi ia tidak takut. Kali ini, ia tidak sendirian. 2 hari kemudian, Dewi dan Bima mengambil keputusan. Mereka tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Pukul 10 pagi, sebuah sedan hitam berhenti di depan sebuah rumah di kawasan Menteng. Dewi turun lebih dulu. Bima mengikuti. Mereka berdiri di depan pagar yang tinggi. Dewi menekan bel, ujung jarinya terasa dingin. Tak lama kemudian, kepala pelayan keluar. Mencari siapa? Saya. Dewi Suryo. Ibu mertua Ayu. Kepala pelayan itu mengamati mereka berdua. Ekspresinya kaku, tunggu sebentar. Pintu ditutup. Dewi dan Bima menunggu di luar. Sekitar 5 menit berlalu, pintu kembali terbuka. Silakan masuk. Suara kepala pelayan itu terdengar dingin. Keduanya masuk ke dalam rumah. Melewati gerbang. Berjalan di koridor. Dewi melihat sekeliling. Rumah yang rapi dan berkelas. Tapi tidak ada kehangatan yang terasa. Mereka tiba di depan ruang tamu. Kepala pelayan membuka pintu, silakan masuk. Di ruang tamu, Ayu sedang berdiri. Ia berdiri di dekat jendela, menatap mereka. Wajahnya tanpa ekspresi. Dewi hendak membuka mulut tetapi urung. Bima juga sama. Ayu yang pertama kali bicara. Duduklah. Nada bicaranya dingin. Dewi mendekati sofa, tetapi tidak berani duduk. Bima juga berhenti. Ayu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana. Ruang tamu itu sunyi. Hanya suara detak jam yang terdengar. Tik, tok, tik, tok. Dewi membuka mulutnya. Ayu? Suaranya serak. Ayu tidak merespons. Bima berkata, Ayu, kami. Ayu mengangkat tangannya. Sinyal untuk berhenti bicara. Kalau ada yang mau dibicarakan, silakan. Suaranya tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sangat kokoh. Dewi tidak sanggup menatap Ayu. Ia menundukkan pandangannya. Lalu, perlahan, ia berlutut. Lantai yang dingin terasa di lututnya. Seorang wanita berusia 65 tahun berlutut di hadapan menantunya. Bima melihat ibunya. Lalu, ia pun ikut berlutut. Keduanya berlutut berdampingan di lantai. Ayu menatap mereka dari atas. Ia tidak mengatakan apa-apa. Dewi membuka mulutnya. Hari itu, suaranya bergetar. Aku salah. Sebuah kalimat singkat. Tapi butuh waktu lama untuk mengucapkannya. Ayu masih tidak bergerak. Bima berkata, maafkan aku. Ayu, aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Ayu menatap mereka berdua. Untuk waktu yang lama, ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya suara jam yang terus berdetak. Tik-tok, tik-tok. Lutut Dewi mulai terasa pegal.
Bima juga sama. Tapi mereka tidak berani bangkit. Selama Ayu tidak mengizinkan, mereka tidak bisa berdiri. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari koridor. Baskoro Wijoyo. Ia melewati pintu ruang tamu, tetapi tidak masuk. Ia hanya lewat. Tapi kehadirannya saja sudah membuat udara terasa berat. Keringat dingin mengalir di punggung Dewi. Bima semakin menundukkan kepalanya. Ayu akhirnya angkat bicara. Berdirilah. Dewi dan Bima perlahan berdiri. Lutut mereka kaku. Ayu berbalik ke arah jendela. Sambil menatap keluar, ia berkata, "Apakah kalian ingat hari saat saya ditampar?" Bibir Dewi terasa kering. "Saya ingat. Di depan banyak orang." "Iya. Hari itu, saya adalah seorang pengacara. Hanya seorang pengacara biasa." Suara Ayu masih tetap tenang. Apapun pekerjaannya, apapun latar belakang keluarganya, manusia tetaplah manusia. Bima mengangkat kepala. Ia menatap Ayu. Ayu berbalik dan menatap lurus ke arah mereka berdua. "Apakah Anda datang untuk meminta maaf karena saya putri Jaksa Agung?" Dewi terdiam. "Atau karena saya hanyalah seorang manusia biasa?" Pertanyaan yang tajam. Dewi tidak bisa menjawab, karena ia tahu kebenarannya. Jika Ayu hanyalah seorang pengacara biasa, jika keluarganya biasa-biasa saja, ia tidak akan datang ke sini. Ia tidak akan meminta maaf. Kebenaran itu membuatnya malu. Ayu mengalihkan pandangannya dari mereka. "Untuk hari ini, silakan pulang." "Apa masih ada yang ingin disampaikan?" Dewi terdiam. Bima juga tidak bisa berkata apa-apa. Keduanya meninggalkan ruang tamu, menuju pintu depan. Kepala pelayan membukakan pintu. Dewi dan Bima keluar. Mereka masuk ke dalam mobil. Tidak ada yang bicara. Mobil mulai berjalan. Dewi menoleh ke belakang. Pagar tinggi itu semakin menjauh. Ia sadar betapa kecil dirinya. Bima juga menatap keluar jendela. Suami yang tidak bisa melindungi istrinya. Gelar jaksa terasa tidak ada artinya. Mobil itu meninggalkan kawasan Menteng. Sore itu, Ayu duduk di teras. Ayahnya datang menghampirinya. "Mereka sudah datang?" "Iya, Ayah." "Apa kata mereka?" "Mereka minta maaf." Baskoro sedikit memiringkan kepalanya. "Kamu terima?" Ayu tidak tersenyum. "Belum." "Baiklah." Baskoro tidak bertanya lebih lanjut. Ia menghormati pilihan putrinya. Ayu menatap langit. Awan bergerak perlahan. Perubahan telah dimulai. Tapi ini belum berakhir. Seminggu kemudian, telepon berdering lagi. "Dewi Suryo." "Ayu, bisakah kita bertemu lagi?" Suaranya terdengar hati-hati. Ayu berpikir sejenak. "Datanglah hari Sabtu, jam 3 sore. Terima kasih." Telepon ditutup. Hari Sabtu tiba. Tepat pukul 3 sore, Dewi dan Bima datang lagi. Kali ini, penampilan mereka jauh lebih sederhana. Kepala pelayan mengantar mereka, bukan ke ruang tamu, melainkan ke teras belakang. Ayu sedang duduk di teras, minum teh. "Silakan duduk." Keduanya duduk di ujung teras. Ada jarak di antara mereka. Ayu menuangkan teh dan menyodorkannya. "Silakan minum." Dewi menerima cangkir teh itu dengan hati-hati. Bima juga sama. Mereka bertiga minum teh dalam diam. Angin bertiup, menggoyangkan daun-daun. Dewi yang pertama kali angkat bicara. "Kejadian hari itu akan aku sesali seumur hidupku." Suaranya tulus. "Aku tidak akan mencari alasan." "Aku salah." Bima juga berkata, "Aku juga sama. Sebagai suami, aku telah gagal." Ayu meletakkan cangkir tehnya. Ia menatap mereka bergantian. "Apakah perkataan itu tulus?" "Tulus," kata Dewi sambil menunduk. Ayu menatap ke taman. Ia terdiam cukup lama. Lalu, perlahan ia angkat bicara. "Ada yang ingin saya sampaikan." Keduanya menatap Ayu. Ayu meletakkan tangannya di perutnya. "Saya sedang mengandung." Hening seketika. Mata Dewi membelalak. Bima menahan napas. "Ayu." Bima hendak bicara, tetapi Ayu mengangkat tangannya. "Tolong dengarkan sampai selesai." Ayu menatap lurus ke arah mereka. "Saya memaafkan bukan karena anak ini." Nada bicaranya tegas. Dewi menggigit bibirnya. "Apakah saya bisa memaafkan sepenuhnya atau tidak?
Akan saya putuskan sambil melihat ke depannya. Suara Ayu tidak goyah. Apakah kalian bisa menjadi orang dewasa yang tidak memalukan di depan anak ini? Itulah yang akan saya lihat. Bima bertanya. Jadi, kamu memberi kami kesempatan? 1 kali. Ayu mengangkat 1 jarinya. Saya hanya akan memberi 1 kali kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua. Air mata menggenang di mata Dewi. Terima kasih banyak. Ini bukan sesuatu yang perlu disyukuri. Suara Ayu masih dingin. Ini bukan untuk ibu atau Mas Bima. Ini untuk anak yang akan lahir. Bima menundukkan kepala. Ia merasa malu. Ayu melanjutkan, anak ini berhak bertemu nenek dan ayahnya. Hak itu tidak bisa saya rampas. Tapi, tatapan Ayu menajam. Jika sekali lagi saja kalian bersikap semena-mena terhadap saya atau anak ini, hari itu juga semuanya berakhir. Dewi mengangguk. Tidak akan pernah terjadi lagi. Anda berjanji? Saya berjanji. Bima juga berkata, aku juga berjanji. Aku tidak akan pernah gagal melindungimu lagi. Ayu mengamati mereka berdua. Ia bisa melihat ketulusan mereka. Setidaknya, untuk saat ini, baiklah. Ayu berdiri. Untuk hari ini, silakan pulang. Nanti akan saya hubungi lagi. Dewi dan Bima pun berdiri. Saat hendak pergi, Dewi menoleh ke belakang. Ayu berdiri di teras, mengelus perutnya. Pemandangan itu menusuk hati Dewi. Aku telah menampar wanita itu, menantu yang sedang mengandung cucuku. Di dalam mobil, Dewi menatap keluar jendela. Bima berkata, Ibu, kali ini kita harus benar-benar berubah. Aku tahu, suara Dewi serak. Aku tahu. Mobil itu melaju. Ayu duduk di teras, menatap langit. Ada kehidupan yang tumbuh di dalam rahimnya. Masih kecil, tetapi nyata. Baskoro Wijoyo keluar ke teras. Ia duduk di samping putrinya. Sudah kau putuskan? Iya, ayah. Tidak akan menyesal? Ayu menatap ayahnya. Aku tidak tahu. Tapi aku harus mencobanya. Baskoro menatap perut putrinya dalam diam. Jadi aku akan menjadi seorang kakek. Ayu tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak terlihat. Ayah yang akan memberi nama untuk anakku, kan? Tentu saja. Baskoro juga tersenyum tipis, pemandangan yang langka. Laki-laki atau perempuan, tidak masalah. Aku juga. Keduanya menatap langit. Matahari mulai terbenam. Senja yang indah. Ayu mengelus perutnya. Demi dirimu, aku harus menyelesaikan ini dengan baik. Ia berjanji dalam hati. Anak ini harus lahir di dunia yang damai. Tumbuh dalam cinta, bukan kebencian. Untuk itu, ia harus belajar memaafkan terlebih dahulu. Tidak akan mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ayu menarik napas dalam-dalam. Ini adalah awal yang baru. 3 bulan berlalu, dunia mulai berubah. Dewi tidak lagi mengadakan pertemuan mewah seperti dulu. Ia meninggalkan kebiasaan mengumpulkan orang untuk pamer. Sebaliknya, ia membaca buku di rumah atau merawat taman. Awalnya canggung, tapi lama-kelamaan menjadi biasa. Suatu hari, saat Ayu kembali ke rumah, Dewi menyeduh teh dan menyajikannya sendiri. Badanmu baik-baik saja? Iya, Bu. Baik. Ke dokter rutin, kan? Iya. Percakapan masih canggung. Tapi tidak setajam dulu. Dewi memberikan sesuatu kepada Ayu. Sebuah kotak kecil. Ini apa, Bu? Musik untuk janin. Katanya bagus. Ayu menerima kotak itu. Ia bisa melihat ketulusan di wajah Dewi. Terima kasih, Bu. Bukan apa-apa. Sudah seharusnya. Dewi mencoba tersenyum, tetapi terlihat kaku. Hati yang sudah lama ia lupakan. Bima juga berubah. Begitu jam pulang kantor, ia langsung pulang. Ia menelepon Ayu lebih dulu. Malam ini mau makan apa? Apa saja, Mas. Tidak. Katakan apa yang kamu inginkan. Bima tidak lagi hanya memikirkan pekerjaannya. Peran sebagai suami lebih dulu ia ingat daripada jabatan sebagai jaksa. Suatu akhir pekan, Bima mengajak Ayu jalan-jalan. Saat berjalan di taman, Ayu mengelus perutnya. Akhir-akhir ini sering bergerak. Benarkah? Bima meletakkan tangannya di perut Ayu. Janin itu menendang. Wah, dia menendang. Wajah Bima berseri-seri. Ayu pun tersenyum.
Sekarang sudah terasa, kan? Iya, sungguh. Bima tidak bisa berkata-kata. Emosinya meluap, aku akan menjadi seorang ayah. Tanggung jawab itu terasa berat, tapi sekaligus menggembirakan. Di bulan kelima kehamilannya, Ayu mengambil keputusan. Ia akan mandiri, ia berkata pada Bima, aku mau membuka kantorku sendiri. Kantor? Iya. Kantor pengacara. Bima berpikir sejenak. Sendirian? Awalnya mungkin begitu. Tidak akan berat? Ayu menggeleng. Tidak apa-apa. Ini yang ingin aku lakukan. Bima menatap Ayu. Sorot matanya berbeda. Tidak lagi tertekan seperti dulu. Baiklah. Kalau ada yang bisa kubantu, katakan saja. Terima kasih. 2 bulan kemudian, di sebuah gedung kecil di Jakarta Selatan, kantor Ayu dibuka. Sebuah papan nama terpasang, Kantor Hukum Ayu Kartini. Di bawahnya, tertulis dengan huruf kecil, tidak ada jabatan di atas kemanusiaan. Acara pembukaannya sederhana. Ayahnya, Baskoro Wijoyo, datang. Bima dan Dewi juga hadir. Baskoro melihat sekeliling kantor. Kamu suka? Iya, ayah. Ayu tersenyum. Baskoro menepuk pundak putrinya. Kamu pasti bisa. Aku akan berusaha, ayah. Baskoro menatap keluar jendela. Perannya kini telah selesai. Putrinya sudah bisa berjalan sendiri. Seminggu setelah pembukaan, klien pertama datang. Seorang wanita paruh baya, ibu pengacara, bisakah Anda membantu saya? Suaranya bergetar. Ayu mempersilakannya duduk. Silakan duduk, Bu. Ceritakan pelan-pelan. Wanita itu bercerita sambil terisak. Ia mendapat perlakuan tidak adil di tempat kerja. Ia tidak bisa bersuara di hadapan kekuasaan. Ayu mendengarkan sampai selesai. Saya akan bantu, Bu. Benarkah, Bu? Iya. Jangan khawatir. Air mata mengalir di mata wanita itu. Terima kasih, Ibu pengacara. Ayu menatap wanita itu dan berpikir, orang itu adalah diriku yang dulu, dirinya yang bertekuk lutut di hadapan kekuasaan, yang kehilangan suaranya. Sekarang berbeda, Ayu bisa berjuang untuk orang-orang seperti dia. Malam itu, Ayu sendirian di kantornya. Dari jendela, terlihat matahari terbenam. Janin di dalam perutnya bergerak. Ayu mengelus perutnya dan berkata, kamu akan tumbuh di dunia yang bahagia. Nenek dan ayahmu akan menyayangimu, dan aku akan melindungimu. Janin itu menendang lagi, seolah menjawab. Ayu tersenyum. Jauh di menteng, Baskoro Wijoyo duduk di ruang kerjanya. Ia mengeluarkan buku catatan lamanya dan membukanya. Nama-nama itu masih ada di sana. Tapi sekarang, tidak lagi diperlukan. Baskoro menutup buku catatan itu dan menyimpannya jauh di dalam laci. Putrinya kini bisa berjalan sendiri dengan baik. Ia hanya perlu mengawasinya dari belakang. Musim pun berlalu. Perut Ayu semakin membesar. Klien-klien datang ke kantornya, kasus-kasus kecil, tetapi Ayu menanganinya dengan sepenuh hati. Dewi belajar merajut sambil menunggu kelahiran cucunya. Bima menyiapkan kamar bayi. Semua orang berubah. Tidak sempurna. Terkadang canggung, terkadang kaku. Tapi mereka berusaha. Dengan tulus. Musim hujan berlalu, musim kemarau datang. Ayu berdiri di bawah papan nama kantornya, sinar matahari terasa hangat, tulisan di papan nama itu berkilau, tidak ada jabatan di atas kemanusiaan. Ayu menatap tulisan itu. Pelajaran yang ia dapatkan, bahwa martabat tidak berasal dari jabatan atau latar belakang, melainkan dari manusia itu sendiri. Dan bahwa pengampunan sejati bukanlah kelemahan, melainkan pilihan. Ayu masuk ke dalam kantornya. Hari yang baru telah dimulai. Dan cerita ini pun bukan berakhir di sini. Ini adalah sebuah permulaan. Permulaan dari perjalanan panjang untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Ini adalah malam yang bersinar.